Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk ke dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia, berbunyi demikian. Tetapi kamu telah memiliki pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu mengetahui segala sesuatu. Amin. Di ayat yang ke-20 ini masih sambungan dari ayat yang ke-18 dan 19, yaitu mengenai antikris, saudaraku, mengenai antikris. Orang Kristen yang murtad kemudian menjadi antikris. Jadi kita perlu waspada dengan kata murtad ini. Video yang lalu kita sudah belajar tentang langkah-langkah murtad. Pertama adalah kendor, mengendorkan. Yang biasanya misalnya baca Alkitab tiap hari sekarang mulai dikurang-kurangin karena banyak hal, alasan-alasan dan lain sebagainya. Akhirnya mulai melawan. Tahap kedua, melawan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, dilawan, disengaja dilawan. Dan terakhir baru mengundurkan diri. Jadi ini masih berkaitan, saudaraku. Kalau kita mengerti, saudaraku, kita ini bisa terbebas dari kemurtadan ini. Nah, orang-orang Kristen yang murtad ini menjadi antikris. Nah, kita, saudaraku, yang menjadi berbeda dari sebagian mereka, saudaraku. Kita ini menjadi berbeda. Kenapa? Karena kita memiliki pengurapan yang kudus. Kalau sebagian orang beriman, yang saya katakan orang beriman dalam tanda kutip, padahal hanya di mulut saja, sedangkan di dalam hatinya tidak, mereka memilih untuk murtad. Tapi kita berbeda. Kenapa kok berbeda? Karena kita memiliki pengurapan dari yang kudus. Ini yang menjadi pembedanya, saudaraku. Dikatakan, tetapi kamu telah memiliki pengurapan dari yang kudus, dengan demikian kamu mengetahui segala sesuatu. Siapa atau apa pengurapan dari yang kudus itu? Inilah pengurapan kuasa Roh Kudus, di mana seorang yang penuh dan dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan tersesat, karena Roh Kudus akan memimpin kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Serta Roh Kudus akan membawa kita bisa mengetahui segala sesuatu. Nah, apa saja yang bisa diketahui oleh orang-orang yang penuh dan dipimpin Roh? Saya selalu senang dengan kata-kata penuh dan dipimpin Roh, karena ada orang-orang yang penuh Roh Kudus tapi nggak dipimpin Roh. Ya, ini nggak bisa. Harus penuh terus mau dipimpin Roh Kudus. Yohanes 21 ayat yang ke-18 mengatakan, ikat, tangan diulurkan untuk diikat dan dibawa kemana? Di tempat yang tidak enak. Tidak enak bagi apa? Bagi daging. Tapi bagi roh itu suatu kesukaan, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini ada 3 yang saya catat di sini yang bisa diketahui dari orang-orang yang penuh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah pengertian firman Tuhan. Orang yang penuh dan dipimpin oleh Roh Kudus itu akan mengasihi kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan memberi pembukaan firman Tuhan, sehingga tidak sampai tersesat oleh ajaran-ajaran yang salah, oleh ajaran-ajaran yang sesat, saudaraku. Kita baca di dalam Efesus 4 ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Diombang-ambing. Ada pengajaran apa? Ikut. Ada pengajaran apa? Ikut. Akhirnya bingung. Loh, yang benar yang mana? Akhirnya tersesat. Tapi kalau kita penuh dan dipimpin Roh Kudus, kita makin cinta akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan memberikan pengertian lebih dalam. Saat kita mendapat pengertian, kita mau taat. Filipi 3:16. Sebagaimana kita sudah sampai di satu titik tertentu, kalau kita taat, kita akan terus dilanjutkan lagi di atas lagi. Taat lagi, terus ditambah lagi. Taat lagi, ditambah lagi. Itu, saudaraku. Sehingga
pengertian firman Tuhan limpah dalam hidup kita, kita nggak sampai tersesat. Dalam menyikapi berbagai macam persoalan, kita punya patokan yang jelas kebenaran firman Tuhan. Nggak sampai salah, nggak sampai berdosa. Ya, yang kedua, segala pekerjaan iblis. Jadi apa yang diketahui dari orang-orang yang penuh dan dipimpin roh? Yang pertama, pengertian firman. Kedua, segala pekerjaan iblis. Roh Kudus akan memberikan hikmat agar mengetahui mana pekerjaan dari Allah dan mana pekerjaan dari iblis. Mana tawaran dari Allah dan mana tawaran dari iblis. Semua hal ini membuat kita bisa memilih apa yang baik menurut pemandangan Allah. Lukas 12 ayat 57. Tidakkah engkau mengambil keputusan dari dirimu sendiri apa yang benar? Dan Roma 12 ayat yang kedua. Sehingga engkau dapat memilih apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Ini saudara, jangan kau jadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Naiklah ke mezbah Tuhan, korbankan dirimu di atas mezbah itu. Nah, orang-orang dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus akan tahu, oh ini pekerjaan iblis, saya nggak mau. Oh ini pekerjaan kedagingan, saya nggak mau. Oh ini kudus, saya ikuti. Jadi nggak sampai tersesat. Iblis mau memberikan ajaran-ajaran yang salah, kita nggak sampai salah jalan. Oh kita tahu ini salah, ini salah, ini sesat, ini keliru, ini benar, ini suci, ini dosa, ini suci. Kita tahu semua. Kenapa? Karena kita penuh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita nggak sampai jadi murtad, saudaraku. Ini loh. Ketiga, apa yang diketahui oleh orang-orang yang dipimpin penuh dan dipimpin oleh Roh. Ketiga adalah rencana Allah. Roh Kudus akan memberikan keyakinan dalam diri kita tentang pekerjaan Allah. Sehingga kita bisa dikuatkan dalam iman, dikuatkan dalam pengharapan dan kasih. Dengan demikian, kita nggak akan berbelok kepada pekerjaan iblis. Karena kita tahu ini rencana Allah. Kalau saya ikuti rencana Allah itu, saya tidak akan merasa rugi. Karena rencana Allah ujungnya adalah kebaikan dalam hidup kita. Rencana Allah itu selalu semata-mata adalah baik. Ini saudaraku, contohnya Musa. Musa ini bisa melihat yang tidak kelihatan sehingga dia rela meninggalkan segala hal demi mengiring Tuhan. Kita baca Ibrani 11 ayat 25 sampai 27. Loh kenapa kok dia bisa seperti ini, saudaraku? Kita lihat ini. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Loh, penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan. Dihina malah dianggap itu sesuatu kekayaan daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ayat 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Orang-orang yang penuh dan dipimpin Roh Kudus, mereka bisa mengerti rencana Allah. Kita yakin ini jalan yang benar. Jalan kesucian ini jalan benar. Jalan firman Tuhan ini jalan benar. Kita gak akan ragu-ragu lagi untuk menempuh jalan itu, saudaraku. Kenapa? Kita yakin apa yang kita tempuh itu ujungnya itu kemuliaan Tuhan. Ujungnya itu kebaikan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Walaupun tanpa di mata jasmani itu sengsara, gak enak, menderita. Tapi saat kita lakukan itu, kita yakin ini dari Tuhan, maka itu menjadi kebaikan dalam hidup kita. Nah, orang-orang yang penuh dan dipimpin Roh Kudus ngerti, oh ini rencana Allah, saya mau ikut. Orang-orang ngomong, salah kamu, kok kamu kerja malah kamu kurangin untuk ibadah, untuk baca Alkitab. Nggak perlu, kerja terus. Kalau kamu sudah soge, sudah kaya, kamu didorong di gereja nggak apa-apa. Oh, orang-orang yang penuh dan dipimpin Roh ngerti. Tidak, minggu saya tutup, saya mau ibadah. Jam-jam ibadah, saya ibadah. Jam-jam doa, saya pakai untuk doa. Saya nggak mau workaholic. Itu, loh, waktunya tersita, nggak apa-apa. Tersita untuk perkara-perkara rohani itu jauh lebih mulia, saudaraku, daripada waktu saudara sita untuk perkara-perkara duniawi, nonton Netflix, nonton dan lain sebagainya yang
duniawi itu. Ya, ini saudara, orang-orang yang penuh dan dipimpin Roh, kita bisa mengetahui segala sesuatu, mengetahui firman Tuhan, sehingga kita tidak sampai murtad, tahu mana ajaran salah dan benar. Kita mengetahui pekerjaan iblis, kita tahu siasat-siasat iblis, sehingga kita nggak akan memberi tempat pada iblis. Kita tahu apa maksudnya, kita pastikan iblis tidak beroleh keuntungan atas kita. Dan terakhir, kita tahu rencana Allah. Kita tahu, kita yakin ini jalan yang benar. Ya saudaraku, ini sedikit dari ayat yang ke-20. Saya tutup dulu sampai ayat 20, dari ayat 21 sampai 25 kita akan belajar lagi. Ya, ini masih seputar antikris, saudaraku. Kalau kita mau belajar keseluruhan antikris, nanti kapan-kapan oleh anugerah Tuhan, jika diberi kesempatan, saya akan kupas dalam satu topik tersendiri, yaitu tentang antikris. Kita bahas keseluruhan segi-segi dari antikris. Ya, tapi kita akan membatasi dulu di dalam ayat yang ke-18, 19, 20 ini dan seterusnya. Itu berdasarkan 1 Yohanes. Ayat 18 itu antikris akan datang. Itu antikris yang sebenarnya nanti. Tapi antikris sudah datang. Itu siapa? Itulah roh antikris. Kita belajar sedikit-sedikit dulu, saudaraku. Ayat 19. Asal usul antikris siapa? Itulah orang-orang yang dulunya percaya tetapi murtad. Hati-hati, dulunya percaya tapi murtad. Hati-hati dengan kemurtadan. Ayat 20. Kita bicara tentang apa? Orang-orang yang penuh dan dipimpin Roh Kudus, punya pengurapan dari Yang Kudus. Kita nggak akan sampai murtad karena kita tahu segala sesuatu. Kita tahu firman Tuhan, kita tahu pekerjaan iblis, dan kita tahu rencana Allah. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.